sudah siap ya untuk ibadah sekolah minggu? Sudah siap? Sudah mandi semuanya? Udah wangi? Wah, berarti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya kita bersuka cita hari ini karena Tuhan sudah menolong, memberkati kita semua. Kita akan sama-sama menaikkan terima kasih kita, menaikkan ucapan syukur kita hari ini karena Tuhan sudah menjaga, menolong, dan memelihara kehidupan kita. Oke, semuanya sikap tenang, ambil posisi duduk yang baik, terus kemudian siapkan hati. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan, kunaikkan padamu. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bisa bangun, bahkan kami bisa menikmati pagi yang cerah ini. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami sungguh senang, kami sungguh bersyukur karena kami bisa memuji Tuhan, bisa akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan Yesus, tolong kami untuk siap dan kami bisa mendengar dengan baik sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan dan membuat kami juga semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, tentu ketika kita datang kepada Tuhan, ada berbagai macam perasaan yang muncul di dalam hati kita. Mungkin ada yang datang pada hari ini dengan sedih, mungkin ada yang sakit, mungkin juga ada yang lagi marah ya. Tetapi apapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang dan mengasihi kita semua. Oleh karena itu, sukacita itu senantiasa Tuhan berikan di dalam hati kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, adalah sukacita di hatiku. Semua bisa lagu ini? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya, adalah sukacita. Kita semua memuji Tuhan ya. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
bersyukur. Karena apa? Kasih Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Kasih Tuhan ada di dalam hati adik-adik? Ya, kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa menikmati hari-hari kita meskipun kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita capek. Tapi kasih Tuhan itu yang selalu memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, ada di langkah kita. Nah, kita akan sama-sama menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, kita semangat lagi ya menyanyikan pujian ini ya. Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ya, nah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita siapkan hati, siapkan pikiran. Ya, mari kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya yang tolong kami, sertai kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan katakan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ya, kakak harap ya kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Begitu ya, kakak juga sekarang lagi sehat-sehat. Nah, kiranya adik-adik di rumah juga sehat-sehat ya. Gitu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kalau adik-adik di rumah sudah lihat di sini sudah ada judulnya ya atau temanya yakni pemberitahuan di Nazaret. Begitu. Nah, apa yang ada di Nazaret? Kok ada katanya di sini pemberitahuan di Nazaret gitu. Nah, adik-adik yang di rumah perlu diketahui bahwa nanti kita akan melihat di dalam isi perenungan firman Tuhan ini yakni Yesus akan memberitakan tahun rahmat Tuhan begitu. Nah, apa itu tahun rahmat Tuhan? Ya. Nah, kalau di dalam perjanjian lama ada yang diambil itu di dalam istilah tahun Yobel begitu ya. Nah, apa ini tahun Yobel? Nah, tahun Yobel ini yang sering dirayakan 50 tahun sekali begitu. Nah, tahun itu juga disebut dengan tahun pembebasan begitu. Nah, karena dalam tahun itu semua orang Yahudi yang menjadi budak di keluarga Yahudi harus dibebaskan begitu.
ya, tanah yang sudah digadaikan, ya, untuk membayarkan hutang juga harus dikembalikan. Begitu, jadi tidak ada lagi beban, begitu, semua sudah dibebaskan. Itu tahun rahmat Tuhan, ya, atau tahun Yobel dalam perjanjian lama, begitu. Nah, juga adik-adik, tahun rahmat Tuhan yang dikatakan Yesus, ya, adalah permulaan kerajaan Allah yang kekal, begitu. Nah, jadi tahun rahmat Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah berakhir. Kerajaan Allah akan terus bertumbuh sampai akhir zaman, yaitu ketika kemuliaannya yang sempurna dinyatakan. Yesus memberitahukan kabar baik tentang tahun rahmat Tuhan di sinagoge di kotanya. Ya, jadi nanti kita akan melihat Tuhan Yesus itu ada di sebuah sinagoge. Nah, orang-orang Nazaret yang sudah mendengarkan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di tempat-tempat lain, itu berharap hal yang sama juga akan terjadi di Nazaret, begitu. Nah, tetapi yang adik-adik nanti akan ketahui bersama-sama di perenungan kita ini, ya, tetapi mereka tidak mau percaya bahwa Yesus yang bertumbuh di antara mereka adalah Mesias, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Nah, ketidakpercayaan mereka menutup pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dalam tahun rahmat Tuhan. Karena apa? Karena hanya di dalam Yesus dan dengan iman kepada Yesus, maka ya kita mengalami pembebasan dan mendapat bagian dalam sukacita rahmat Allah. Begitu ya. Jadi itu yang nanti kita akan lihat di dalam perenungan akan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik di rumah, kakak harapkan dapat mengetahui ketiga tujuan ini. Nah, nanti kita akan adik-adik di rumah, kakak harap dapat mengerti ya apa yang dimengerti, yakni bahwa kerajaan Allah dinyatakan melalui pelayanan Yesus. Ya, jadi melalui pelayanan Yesus kerajaan Allah itu dinyatakan. Apalagi yang kedua, menyadari bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, percaya kepada Yesus sebagai seorang yang diutus Allah untuk mengabarkan kabar baik kepada manusia. Ya, jadi hanya Yesus, ya, hanya Yesus yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan kabar baik kepada manusia. Nah, adik-adik yang di rumah, begitu. Nah, saat ini kita akan melihat satu video yang nanti kakak akan tampilkan. Nah, di video ini memperlihatkan beberapa orang, ya, banyak orang, tapi mereka ini adalah seorang yang menang, ya, seorang pemenang, ya, seorang pemenang yang kembali dengan jaya, dengan kemenangan, begitu. Nah, video ini menceritakan atau memperlihatkan bagaimana mereka dihormati, mereka disambut dengan sukacita, begitu. Ya, ini tim bola. Kita akan lihat ya videonya ya. Nah, kita sudah melihat ya tadi ya, bagaimana mereka disambut, mereka bergembira, mereka bersuka cita ya, karena mereka disambut oleh banyak orang begitu. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, kiranya dari sini kita melihat bahwa seorang pemenang ketika dia balik ke daerahnya pasti akan mendapat penyambutan. Mereka akan bersuka cita, mereka akan tertawa bersama-sama begitu. Ya. Nah,
Yesus pulang ke daerah asalnya dengan kemenangan. Nah, di sini kita akan melihat Yesus juga ternyata pernah pulang di daerah asalnya, yakni Nazaret, dengan satu kemenangan. Wah, berarti mirip dengan video yang tadi. Ya, tetapi nanti akan kita lihat apa yang menjadi perbedaannya. Begitu, ya. Nah, di sini apa sih kemenangan yang Yesus bawa, atau kemenangan dari mana? Apa yang Yesus menangi? Begitu, kalau yang tadi, video yang tadi kan kemenangan karena mereka menang sepak bola, mereka mendapatkan piala, begitu ya. Nah, sekarang apa yang Yesus dapatkan? Apa yang Yesus menangi? Hah? Pertandingan apa? Ya, kita akan lihat di sini. Kemenangan apa? Dan kemenangan dari mana? Ya. Wah, gambarnya ini gambar. Ada yang tahu gambar apa? Iya, gambar iblis. Iblis itu yang warna merah, Tuhan Yesus itu yang warna putih. Nah, ternyata kemenangan itu dari pertandingan. Ya, ternyata sebelum Tuhan Yesus ke Nazaret, ada satu pertandingan. Ya, pertandingan melawan iblis. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Yesus dicobai. Ya, Yesus dicobai di padang gurun. Satu, Yesus sudah kelaparan dan Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak dapat tergoda. Ya, dia justru melawan iblis. Ya, katanya ya hanya dari firman saja. Ya, hanya dari firmanlah kita dapat hidup. Begitu, bukan dari roti. Nah, kemudian apa lagi? Wah, iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Iblis memperlihatkan kekayaan, ya, semua yang ada di bumi. Ya, banyak sekali ya. Iblis memperlihatkan bangunan-bangunan yang megah, ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak tergoda. Ya, Tuhan Yesus tidak mau, ya, tidak mau mengikuti keinginan iblis. Terus yang terakhir, iblis membawa Tuhan Yesus di atas bait Allah. Tetapi ya di sini iblis meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya, mencobai Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak ter, tidak dapat dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus tetap kuat. Nah, mengapa Tuhan Yesus bisa kuat? Ya, karena di sini Tuhan Yesus berpegang teguh pada firman Allah. Ya, dia berpegang teguh, dia tidak bisa tergoda oleh iblis. Begitu. Nah, kemudian sesudah Yesus menang yang tadi ya, sesudah Tuhan Yesus menang dari pertandingannya, ya, akhirnya Tuhan Yesus kembali ke Nazaret. Nah, ini dia berkumpul dengan keluarganya. Ya, dia berkumpul dengan keluarga-keluarganya yang di rumah. Dia disambut dengan begitu sangat gembira oleh saudara-saudaranya yang ada di rumah. Nah, pada esoknya itu adalah hari Sabat. Ya, hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus ini sangat rindu sekali untuk mengabarkan kabar sukacita kepada banyak orang yang ada di sinagoge, ya. Nah, ini Tuhan Yesus lagi ada di sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi. Di sini Tuhan Yesus sangat rindu untuk mengabarkan kabar sukacita kepada banyak orang, begitu, ya. Nah, kemudian di dalam sinagoge ini memang sejak masa kecil itu Tuhan Yesus sudah diajarkan untuk beribadah pada hari Sabat. Jadi sudah dari kecil Tuhan Yesus sudah diajarkan begitu. Nah, kemudian kalau di sini tidak ditampilkan ya, tetapi ini Tuhan Yesus berada di antara banyak orang ya, di antara banyak orang dia berdiri di antara orang-orang dewasa, ada juga anak-anak kecil ya. Anak kecil yang laki-laki ada banyak di dalam sinagoge tersebut. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian ya Tuhan Yesus membuka satu gulungan kitab. Ya, satu gulungan kitab. Nah, kita coba buka gulungan kitab apa kira-kira apa yang Tuhan Yesus buka ya atau bacakan kepada mereka. Oke, kita buka di dalam Lukas 4 ya, Lukas pasalnya yang keempat
ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Ayo silakan dibuka Lukas pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, kakak akan bacakan saja ya. Oke, jadi Tuhan Yesus ya itu di sini kitab dari Nabi Yesaya ya. Kemudian Yesus membacakan kitab tersebut. Begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, nah di sini Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka dari kitab Yesaya, ya Nabi Yesaya, begitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus meletakkan gulungan kitab tersebut, lalu Tuhan Yesus duduk. Nah, Tuhan Yesus lalu berkata, ya kepada orang banyak itu, katanya begini, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Wah, dengan perkataan ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang Nazaret bahwa Ia adalah orang yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dalam bagian yang baru saja dibacakannya itu. Ya, Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus untuk menyembuhkan yang sakit, menolong yang miskin, ya, dan membawa kabar baik kepada seluruh bangsa. Begitu. Nah, orang-orang yang duduk di sinagoge terkagum-kagum mendengarkan itu. Ya, mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, dan mereka melihat Dia berbicara dengan sangat yakin. Ya, mereka menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan kebijaksanaan. Mereka merasa sangat tersentuh. Begitu. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan ini? Ya, orang Nazaret menolak Yesus. Ternyata, ya, tiba-tiba, ya, ada beberapa suara yang berbisik di dalam sinagoge. Katanya begini, bagaimana mungkin dia adalah sang Mesias yang dikatakan Nabi Yesaya? Bukankah dia adalah anak Yusuf tukang kayu itu? Kita mengenal ibunya, saudara-saudaranya laki-laki serta perempuan tinggal di antara kita. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias yang kita nanti-nantikan? Wah, ternyata orang-orang itu melihat bahwa Yesus ini bukan Allah, ya. Tuhan Yesus ini bukan Tuhan, tetapi orang biasa, ya. Ibunya sama-sama dengan mereka, dia juga keluarganya pun ada bersama-sama dengan mereka. Jadi orang Yahudi ini, orang-orang yang ada di situ, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan Yesus ini bukan Tuhan. Ya, Yesus ini bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, begitu. Nah, Tuhan Yesus itu tahu apa yang mereka pikirkan. Dan yang terjadi apa? Yang Tuhan Yesus rasakan adalah dia merasa sangat sedih dan berkata kepada mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalian tidak mau percaya bahwa akulah dia yang dikirim oleh Allah? Kalian kira aku adalah anak kecil dari Nazaret yang dibesarkan di sini? Tapi kalian menginginkan aku untuk melakukan mujizat seperti yang aku perbuat di Kapernaum. Aku tidak dapat melakukan mujizat karena kalian tidak percaya. Wah, ya, kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus membuat orang-orang Nazaret sangat marah. Ya, bagaimana mungkin dia berkata bahwa mereka tidak percaya? Tetapi setiap hari Sabat mereka datang ke sinagoge untuk beribadah. Ya, mereka berdiri, mereka menarik jubah Tuhan Yesus ya, dan dengan geram mendorongnya keluar dari sinagoge.
Mereka menyeret Tuhan Yesus ke puncak bukit di mana ia bisa bermain ketika masih kecil ya, ketika ia biasa bermain ketika masih kecil ya. Tetapi mereka ya tidak dapat memegang dia. Jadi mereka ini, orang-orang ini mau mendorong dia ke jurang. Mereka mau melemparkan dia ke jurang, tapi ternyata mereka tidak dapat memegang Tuhan Yesus ini. Mereka tidak dapat mendorong dia. Begitu. Ya. Jadi memang saat itu Tuhan Yesus itu sedih. Mengapa sedih? Karena Tuhan Yesus itu tidak disambut. Tuhan Yesus tidak dihormati oleh beberapa orang yang ada di situ. Begitu. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Nah, kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat sedih kalau firman firman Tuhan yang disampaikan ya dalam Alkitab itu tidak didengarkan oleh orang-orang ya. Begitu, padahal Tuhan Yesus ini adalah yang diutus oleh Allah. Loh, untuk apa diutus? Nah, untuk menyelamatkan orang yang berdosa, membebaskan mereka yang penuh dengan beban, ya, menolong mereka, ya, yang miskin, yang tertindas. Itulah tujuan Allah, ya, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai kelegaan. Tetapi ternyata banyak juga yang tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik yang di rumah, ya, dari cerita ini kiranya kakak berharap kita tetap merindukan Tuhan. Kita tetap mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, percaya kepadaku, percaya sama Tuhan. Ya, begitu. Nah, kalau percaya kepada Tuhan, tandanya seperti apa? Ya, tandanya mau mendengarkan orang tua, mau mendengarkan papa mama, ya, mau membaca Alkitab, mau berdoa. Ya, itu adalah tanda kalau kita percaya kepada Tuhan. Begitu. Ya, gitu. Jadi, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang sudah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Begitu ya, adik-adik, ya, kiranya dengan firman Tuhan ini kita disadarkan kembali, ya, kita disadarkan kembali untuk percaya kepada Tuhan, ya. Jangan lupa baca Alkitab, ya, dengar bapak mama, ya, orang tua, gitu, ya, itu adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Ya, jangan mendengarkan kata iblis, ya, jangan mendengarkan kata-kata yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, oke. Ya, untuk itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu, kakak mau kasih ayat hafalan. Ya, apa ayat hafalannya? Nah, ini ayat hafalannya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ya, nanti adik-adik di rumah bisa baca dan dijadikan sebagai ayat hafalan. Ya, mari kita berdoa. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami, serta kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Tuhan, tolong kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan apa yang kami dengar dari firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan kita berharap firman Tuhan itu kita tidak hanya dengar, tetapi juga kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan menjadi senang, Tuhan juga dimuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, di dalam kehidupan kita juga kita senantiasa
diinginkan oleh Tuhan untuk selalu belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pemberian yang terbaik itu menjadi wujud syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman boleh menyiapkan persembahan. Nanti bisa diserahkan mungkin kepada papa mama dan nanti bisa diserahkan di gereja. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita dengan pujian bersyukur, bersyukur. Boleh bertepuk tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati juga kami semua yang telah mendengarnya, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga hari ini kami bisa memberikan persembahan kami berupa uang, berupa berkat Tuhan dari papa mama. Dan Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana kami beribadah. Dan Tuhan juga memberkati usaha papa mama kami, sehingga melalui usaha mereka kami senantiasa menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya memberikan materi, memberikan uang, tetapi kami juga belajar memberikan hidup kami, hati kami, seluruh apa yang kami punya sebagai bentuk persembahan dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang termanis di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain selain itu. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Yesus yang termanis.
Engkau yang menjamin kehidupan kami. Oleh karena itu kami belajar terus-menerus untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan pada hari ini untuk ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini kami mau mengakhirinya. Kiranya puji-pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan sungguh kami pun belajar untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani hari ini dan seluruh anak-anak yang telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan juga memberkati orang tua dan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka yang masih studi, belajar, Tuhan tetap memberikan semangat dan sukacita kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami setelah kami beribadah ini. Tuhan tolong supaya hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang menunjukkan kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, ibadah sekolah minggu kita telah selesai dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Bapak Ibu, anak sekolah minggu GKI Nias. Bersyukur sekali untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada anak-anak kita untuk boleh terus beribadah sekalipun secara online. Nah, pada kesempatan kali ini sekolah minggu GKI Nias akan mengadakan lomba. Begitu. Pada tanggal 31 ibadah sekolah minggu akan diadakan secara langsung, tetapi bukan oleh kami para kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kami meminta kerjasama kepada orang tua untuk memimpin pujian dan membawakan cerita kepada anak-anak Bapak Ibu. Untuk bahannya nanti silakan bisa diambil di gereja atau menunggu di grup WA GKI Nias begitu. Nanti akan dikirimkan oleh Ibu Mesra. Nah, ketika membawakan cerita atau membawa pujian, nanti boleh Bapak Ibu rekamkan videonya dan bisa japri ke saya videonya. Nanti kami akan coba lihat begitu ya. Kami akan mengambil satu terbaik untuk setiap jenjangnya. Jadi ada satu untuk kelas kecil dan satu untuk kelas besar begitu. Demikian pengumuman dari Sekolah Minggu GKI Nias. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu, kita terus dukung anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Shalom.